Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah rangkuman dari materi podcast ilmu dakwah. Yang pertama ada definisi dakwah. Ketika kita mendengar kata dakwah, apa yang lantas terlintas di pikiran kalian? Apakah yang muncul di pikiran kalian adalah khotib sholat Jumat atau sosok seperti pendakwah atau dai, seperti sosok Cak Nun atau Gus Miftah, Gus Bahar, atau Anwar Zahid, atau yang lainnya? Dakwah itu sebuah kegiatan menyeru kepada kebaikan yang dilakukan oleh seorang dai. Dakwah kalau kita tinjau dari sekitar menurut Profesor Muhammad Al-Aziz, secara istilah kegiatan meningkatkan iman masyarakat Islam. Adapun istilah lainnya dakwah yaitu yang pertama ada tabligh. Tabligh hampir sama dengan dakwah, namun tabligh lebih bersifat mengenai atau dasar penyampaian tentang Islam. Tabligh berarti mengajarkan ajaran Islam kepada seorang atau orang lain dan pelakunya disebut kembali. Yang kedua ada nasihat. Yang ketiga khutbah. Keempat tafsir. Dan kelima tausiah. 6 tarbiyah. Dan ketujuh ada takwil. Dakwah dimaknai secara bahasa menurut para ahli dakwah yaitu dai, mengajak makmum, atau dakwah mengajak mitra dakwah. Ada yang berdakwah dan ada juga yang didakwahi. Seperti halnya komunikasi, ada komunikan dan ada komunikator. Di dakwah pun juga sama, karena ini interaksi antar manusia. Dakwah dapat disampaikan melalui banyak tempat dan banyak media, namun harus menentukan siapa target menerima dakwah kita. Yang kedua ada sejarah perkembangan ilmu dakwah. Menelusuri akar ilmu dakwah bahwa balaghah adalah cikal bakal ilmu dakwah. Secara istilah, balaghah adalah ilmu tentang hadis atau mengenai ajaran Islam yang mudah dipahami oleh mitra dakwah. Lalu di dalam ilmu balaghah itu sendiri terdapat 3 ilmu, yaitu pertama adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mengajarkan cara menyampaikan pesan yang mudah dipahami kepada makhluk. Kedua, ilmu bayan. Al-bayan adalah retorika atau pengembangan teknik suatu topik dalam retorika pengembangan bahasa. Yang ketiga, ilmu badi atau keahlian bahasa. Lalu bagaimana dakwah itu? Ada 3 tahapan perencanaan keilmuan dakwah. Yang pertama, konvensional atau tradisional. Pada waktu dulu, hanya sebagai kegiatan semata, tidak menjadi suatu hal yang ilmiah dan menggunakan pengalaman orang per orang. Sedangkan sekarang dalam belajar ilmu dakwah, kita akan ketemu cara berdakwah yang baik, yang efektif, terutama dalam konteks Indonesia. Yang kedua adalah sistematis. Mulai atau dimulainya pengkajian ilmu dakwah, ada diskusi dan juga ada pertemuan-pertemuan ilmiah yang khusus membicarakan tentang dakwah dan mulai dikaji. Yang ketiga adalah ilmu. Selanjutnya ada hakikat dakwah. Hakikat dakwah menjadi 3 bagian atau subjudul. Yang pertama, sifat-sifat dakwah. Sifat hakikat dakwah atau mengajak dengan baik-baik dan bukan secara proaktif atau memaksa. Yang kedua, dapat diberikan pada pemeluk Islam untuk saling mengingatkan. Juga bisa berdakwah ke non-Islam, namun harus dengan cara yang baik-baik dan bukan koersif. Yang ketiga, bersifat anamnesis. Sifat anamnesis adalah berupaya mengembalikan pada fitrah manusia, karena manusia itu kodratnya terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Contohnya anak-anak sifatnya menyayangi, tulus, jujur, tidak berbohong, apalagi berpolitis. Sifat fitrah ini mengembalikan fitrah manusia juga hanya ketika mungkin lain bersama ketika ada perhatian atau mati
tapi kemudian malah bertentangan dengan sifat dakwah itu sendiri yang harusnya dibagikan kita orang yang kita dakwai harus dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh apapun dari pengaruh hipnotis, obat-obatan dan lain-lain. Ketika kita berdakwah dan audiens yang kita dakwai berubah menjadi lebih baik, maka dia berubah didasari dari jalan dalam dakwah adalah yang kedua adalah fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu sebagaimana misi Islam atau sebagai apa Islam untuk alam semesta. Dan kita meyakini bahwa Islam adalah jalan yang baik, bahwa kebaikan maka jauh Islam kita maknai untuk menegakkan kebaikan. Islam adalah mana dalam bahwa salah menentukan kata itu sampai 3 kali. Ini dimaksud bahwa Islam pertama menghormati perempuan. Lalu yang terakhir adalah faktor hidayah dalam dakwah. Hidayah merupakan ketika atau seperti Yosua, ketika Allah sudah mengasih Al-Quran, tapi tunjangan hidayah itu menjadi Allah. Kita tidak bisa memaksa ataupun mengubahnya karena hidayah itu mutlak dari Allah SWT. Profesor Alian mengutip Al-Marfi hidayah dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah hidayah ilham atau kedua hidayah akal, ketiga hidayah akal, kelima hidayah akal. Yang pertama hidayah ilham atau insting, lalu hidayah pada ida, ketiga hidayah akal, keempat hidayah sahabat dan syariat, dan terakhir adalah hidayah pertolongan Allah SWT. Selanjutnya ada sisi dakwah. Dalam sisi dai atau pendakwah dibagi menjadi 3. Dai ustaz atau pendakwah yang memiliki kemampuan mendalam secara mendalam, secara mandiri, secara sendiri. Dai ustaz. Dai ustaz itu adalah pendakwah yang memiliki kemampuan mendalam sendiri secara mendalam, mendakwah dalam teori Islam atau di dalamnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah dai mutlak. Dakwah ini mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran dari ulama dengan memahami dari. Yang terakhir adalah dai mukhalif. Dai mukhalif ini adalah dakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalilnya, tapi yakin akan benar. Dan ini tidak di Indonesia. Lalu untuk berdakwah, bukunya telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Al-Quran tentang wajibnya berdakwah, ajak manusia ke jalan Allah SWT, yaitu bahwa dakwah termasuk kewajiban. Dalilnya sangat banyak, di antaranya firman Allah SWT di dalam surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan tidaklah ada di antara kamu dalam umat yang menyerukan dari kebajikan menyuruh kepada yang makhluk dan bukan dari yang bukan. Mereka adalah orang-orang itu. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 25. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan jalan yang baik dan bertakwa, mereka dengan cara yang lebih baik. Hukum dari dakwah, ulama berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Yang pertama, satu riwayat Abu Dhabi hanya diberikan kepada orang yang memiliki keahlian di bidang dan diberikan negeri atau wilayah-wilayah yang tidak ada para jadinya yang melaksanakan dari setiap negeri dan setiap wilayah dengan dakwah dan aktivitasnya, maka hukumnya suatu upaya. Jika telah ada yang mengikuti pelaksanaan sehingga kewajibannya terhadap yang lainnya dan hanya dihukum umat abadan dan sebagai cara mengalami. Kedua adalah fardu ain. Fardu ain adalah masih bagi semua. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah bagi orang berlaku dalam dakwah ada beberapa prinsip. Di antaranya memberi keteladanan, lalu mengikuti nabi sebelum menjelaskan atau menyaksikan. Ini Jumat Amin dalam berdakwah. Kita perlu
tidak boleh bersikap keras. Kedua, membuat mitra dakwah dekat dengan pendakwah. Ketiga, tidak melecehkan orang lain atau mitra dakwah, dan tidak merasa lebih tinggi atau lebih pintar dari mitra dakwah. Pertama, tahu pribadinya dengan petunjuk, tidak membuka aib orang dengan agama. Kelima adalah pendakwah menjauhi keselisihan dan perdebatan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah pendakwah atau dai memiliki persyaratan dakwah. Ada di yang pertama, saya memiliki keyakinan mendalam terhadap Allah dan Rasul. Yang kedua, menjalin hubungan erat dengan masyarakat. Selanjutnya adalah memiliki pengetahuan dan wawasan. Lalu ilmu sesuai perbuatan atau konsisten. Lalu memiliki kepekaan yang tajam, bijak dalam mengambil metode, dan bersifat terbuka. Problematika pendakwah. Pendakwah perempuan diperbolehkan berdakwah dengan syarat menutup aurat, tidak berlebihan dalam menghormati dan lain-lain. Yang kedua adalah mu'alaf. Berdakwah juga diperbolehkan, tetapi kita yang meminta harus selektif. Yang ketiga adalah Allah bagi pendakwah. Dikarenakan dakwah itu adalah kerja sosial, bukan bisnis, maka bayaran yang diberikan juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan dan harus atas. Yang selanjutnya adalah dakwah dan moderasi kelas. Dalam berdakwah, kita menginginkan dakwah yang ramah, yang menyejukkan, bukan yang berlebihan. Karena posisi dakwah strategis. Yang pertama, berdakwah sebagai influencer. Sebagai contoh, banyak pendakwah yang memiliki jamaah yang sangat banyak karena dianggap kebenarannya sebagai ulama, dan apalagi ulama itu dianggap sebagai pewaris para nabi, dan juga dianggap sebagai orang yang pintar. Namun ada beberapa dai atau pendakwah dengan menggunakan kebencian. Dai yang menuntut pada hal yang buruk atau dakwah yang menggunakan kata-kata yang tidak baik sering kita jumpai, terutama dalam pilpres. Oleh karena itu dalam memoderasi beragama di bidang dakwah tidak perlu menggunakan kebencian terhadap suatu kelompok, tetapi juga mengajak semangatnya untuk ikut menjadi juga. Selanjutnya adalah mitra dakwah. Mitra dakwah kata lainnya adalah madu atau audiens dakwah atau juga pendengar dakwah. Cara umum menghadapi madu umumnya sederhana, yaitu sampaikan ke kondisi kaumnya atau dengan cirikannya madu. Jadi sebagai seorang dakwah harus dia dulu berapa target dakwah dan siapa yang kita ajak komunikasi. Tidak bisa kita memaksakan cara berkomunikasi kita karena audiens memiliki karakter dan inginkan yang berbeda-beda. Contohnya adalah kita berdakwah di anak-anak TPA. Tidak mungkin kita serius dalam dakwah yang ada anak TPA akan menjadi bosan. Oleh karenanya harus kita sesuaikan porsi dengan audiens atau target dakwah kita. Selanjutnya adalah pesan dakwah. Pesan dakwah memiliki fungsi yang sederhana. Jika ingin menyampaikan pesan dakwah, maka sampaikan sesuai dengan nafsu atau minat dakwahnya. Karena pesan menjadi hal yang sangat penting. Pesan dakwah dapat dicari dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagai pendakwah, sampaikan pesan sesuai dengan pendengarnya. Usahakan dalam hadis atau Al-Quran pengucapannya harus benar. Karena jika salah dapat menurunkan kredibilitas dan maknanya sebagai pendakwah. Dan selanjutnya adalah adab dakwah. Adab dakwah itu adalah kegiatan komunikasi yang mendakwahkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman. Karena tujuannya adalah kebaikan, maka yang diharapkan dari dakwah itu kebaikan bagi dakwah, tamadun atau audiens, dan juga kita dakwahnya. Dalam dakwah sebenarnya kita bisa membuat seorang berubah, namun tidak langsung instan, melainkan ada tahap-tahap melalui banyak proses. Dan tahap-tahapan itu seperti kognitif, yaitu berubah cara berpikir. Jadi ketika mereka mendapat pesan dakwah,
mereka pasti akan memikirkan dahulu dan mengolah dan mengorganisasikan bagian-bagian dari pengetahuan yang diperolehnya hingga mereka memahami pesan dakwah. Maksudnya adalah afektif. Mereka menerima pesan dakwah. Baru kemudian ada behavioral, yaitu berubahnya pola tingkah laku setelah mendapat pesan dakwah. Dia kemudian lebih bersemangat dalam beribadah dan lain-lain. Contohnya, dahulu sebelum mengetahui manfaat puasa dan besarnya pahala puasa, yang dulunya bolong-bolong dalam berpuasa, namun setelah mengetahui manfaatnya dari pesan dakwah, dia jadi tidak bolong-bolong puasa. Demikian rangkuman dari podcast Ilmu Dakwah.